Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM B1C1213225. Di sini saya akan membawakan materi dari bab 17 pengantar akuntansi, yaitu analisis laporan keuangan. Untuk sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu analisis laporan keuangan. Nah, untuk analisis laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan untuk keakuratan dan pencegahan kesalahan penafsiran terhadap informasi keuangan suatu perusahaan. Di dalam analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara menggunakan sifat dan konsep akuntansi keuangan selama proses analisa. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk memahami dan mendiagnosis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Maksud dari semua itu adalah untuk menilai profitabilitas dan kesehatan serta membuat perkiraan tentang prospek masa depan perusahaan. Nah, untuk prosedur dalam kegiatan analisis ini ada tiga, ada tiga metode. Di mana metode pertama yaitu analisis horizontal, analisis vertikal, dan rasio common size. Nah, untuk analisis horizontal itu sendiri adalah kegiatan analisis untuk kenaikan dan penurunan jumlah dan persentase di laporan keuangan komparatif. Untuk jumlah masing-masing pos di laporan keuangan terakhir dibandingkan dengan pos-pos terkait di laporan keuangan satu periode sebelumnya atau lebih yang dibuat dalam bentuk jumlah kenaikan dan penurunan persentase kenaikan atau penurunannya. Berikutnya ada analisa vertikal, yaitu digunakan untuk menunjukkan gabungan masing-masing pos terhadap jumlah total dalam satu laporan. Dalam analisis vertikal terhadap laporan posisi keuangan, yaitu masing-masing pos aset dinyatakan sebagai persentase dari total aset, dan masing-masing pos liabilitas dan ekuitas pemegang saham dapat dinyatakan sebagai persentase dari total liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Berikutnya ada rasio common size, di mana rasio common size ini semua pos dinyatakan dalam persentase tanpa nilai rupiah. Nah, rasio common size ini digunakan untuk membandingkan suatu perusahaan dengan rata-rata industri. Terus materi berikutnya ada analisis solvabilitas dan likuiditas. Analisis ini adalah bagaimana kita mampu membayar liabilitas saat jatuh tempo serta menghasilkan laba atau profitabilitas. Sedangkan likuiditas itu sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas. Sedangkan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Untuk menilai likuiditas dan solvabilitas dapat menggunakan analisis posisi lancar, di mana di dalam analisis posisi lancar terdapat modal kerja, rasio lancar, dan rasio cepat. Kemudian dapat menggunakan analisis piutang, di mana di dalamnya terdapat perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan dalam piutang. Kemudian dapat menggunakan analisis persediaan, yang di dalamnya juga terdapat perputaran persediaan serta jumlah hari penjualan dalam persediaan. Kemudian dapat menggunakan rasio tetap terhadap liabilitas jangka panjang, rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham, dan ukuran rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Kemudian yang ketiga ada analisis profitabilitas, di mana analisis profitabilitas ini adalah kemampuan serta perusahaan untuk menghasilkan laba. Analisis utamanya yaitu yang pertama ada rasio penjualan terhadap aset, yang kedua tingkat pengembalian terhadap total aset, yang ketiga, tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham. Yang keempat, ada tingkat pengembalian terhadap ekuitas pemegang saham biasa. Nah, yang berikutnya ada laba per saham biasa,
Yang selanjutnya ada rasio harga terhadap laba. Yang ketujuh ada dividen per saham. Dan yang terakhir ada dividen yield. Selanjutnya, materi selanjutnya ada laporan tahunan perusahaan, di mana dalam laporan tahunan perusahaan ini merangkum kegiatan operasional perusahaan selama tahun sebelumnya dan untuk rencana ke depannya. Laporan tahunan perusahaan terdiri atas laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, ada pembahasan dan analisis oleh manajemen, laporan pengendalian internal, dan laporan atas kewajaran laporan keuangan. Dan untuk pembahasan dan analisis oleh manajemen harus disertakan dengan laporan keuangan yang diajukan ke otoritas jasa keuangan yang berisi tentang analisis manajemen terhadap kegiatan operasional perusahaan saat ini dan rencana ke depannya. Kemudian, untuk laporan pengendalian internal pada perusahaan publik wajib melakukan atau wajib menyertakan laporan pengendalian internal oleh manajemen. Laporan tersebut digunakan atau memaparkan tanggung jawab manajemen untuk menerapkan dan menjaga pengendalian internal. Berikutnya ada laporan kewajaran dari laporan keuangan. Laporan kewajaran yang dimaksud di sini adalah audit independen. Seluruh perusahaan publik harus melakukan audit independen agar atau tujuannya itu adalah mengeluarkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.